Hai, jumpa lagi dengan Star Football, tempat berkumpulnya bintang-bintang lapangan hijau. Kekalahan dari Thailand dengan kebobolan 4 kali adalah hal yang tidak diduga pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu mengakui Thailand tampil seperti yang diperkirakan. Namun Shin tak memprediksi tim Gajah Perang bisa memasukkan bola hingga 4 kali ke gawang Nadeo Argawinata. Jujur tidak menyangka bahwa kemasukan gol dan akhirnya memang skornya beda jauh, ujar Shin dalam konferensi pers usai pertandingan. Menurut Shin Tae-yong, pengalaman bertanding di sebuah laga penting memegang peranan penting dalam hasil pertandingan yang begitu telak. Memang saya merasakan pengalaman para pemain memang sangat-sangat dibutuhkan dalam pertandingan ini, terangnya. Shin kemudian menyatakan, agenda terpenting selanjutnya dalam menyambut final leg kedua adalah memulihkan fisik pemain guna menghadapi Chanatip Songkrasin dan kawan-kawan. Setelah kalah 0-4 dari Thailand pada leg pertama, Shin pun mengapresiasi lawan yang disebut sebagai negara dengan kualitas sepak bola yang bagus di Asia Tenggara. Tidak bisa menilai dengan satu pertandingan ini saja, tapi yang pasti Thailand dan Vietnam tim terbaik di Asia Tenggara dan terbukti juga di turnamen Piala AFF, jelas Shin. Kekalahan 0-4 dari Thailand adalah kekalahan pertama yang dirasakan Shin Tae-yong di Piala AFF. Sebelumnya, Shin mengantar timnas Indonesia meraih 4 kemenangan dan 2 kali seri. Asnawi Mangkualam Bahar menyampaikan pesan semangat usai timnas Indonesia dihajar Thailand 0-4 di final Piala AFF 2020. Timnas Indonesia menelan kekalahan telak 0-4 dari Thailand pada pertandingan final leg pertama Piala AFF 2020 di Stadion Nasional Singapura pada Rabu 29 Desember malam waktu Indonesia Barat. Kini, timnas Indonesia minimal harus mengejar defisit 4 gol pada pertandingan final leg kedua Piala AFF 2020. Pertandingan final leg kedua Piala AFF akan berlangsung di Stadion Nasional Singapura pada Sabtu 1 Januari 2022 mendatang. Meski peluang Indonesia untuk juara Piala AFF semakin tipis, kapten kedua timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, tetap optimistis dan menegaskan kalau pertarungan belum selesai. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong kami. Belum usai, tulis Asnawi di akun Instagramnya usai pertandingan final leg pertama Indonesia versus Thailand. Atau Indonesia bisa juga menang dengan margin 4 gol yang akan membuat skor agregat imbang 4-4. Penentuan pemenang akan dilakukan pada babak extra time. Pada pertandingan final leg kedua, Sabtu 1 Januari, timnas Indonesia harus mengalahkan Thailand dengan margin setidaknya 5 gol untuk memenangkan pertandingan di waktu normal. PSSI menargetkan timnas Indonesia kembali tampil sebagai juara Piala AFF U23 2022 atau mempertahankan kesuksesan yang diraih pada 2 tahun silam.
Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan, mengingatkan agar kesebelasan muda Indonesia tak lengah dalam bersiap menuju Piala AFF U23 yang akan berlangsung di Kamboja pada 14 hingga 26 Februari 2022. Bersyukur alhamdulillah, di tengah persiapan leg pertama final AFF Timnas Senior, kami mendapatkan kabar terkait pengundian AFF U23. Hasil ini menjadi perhatian kita bersama karena lawan-lawan yang dihadapi pasti sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin. Kita menjadi juara di kejuaraan ini 2 tahun lalu. Semangat, kerja keras, dan daya juang harus dipertahankan hingga kompetisi dimulai nanti, ujar Iryawan dikutip dari situs resmi PSSI. Pada Piala AFF U23 2022, Indonesia berada di grup B bersama dengan Malaysia, Myanmar, dan Laos. 2 tahun lalu, Indonesia juga tergabung dengan Malaysia dan Myanmar di grup B. Hasil seri melawan Myanmar dan Malaysia, serta kemenangan atas Kamboja membawa anak asuh Indra Syafri kala itu tampil sebagai runner-up grup. Menang 1-0 atas Vietnam di semifinal, Timnas Indonesia U23 kemudian menghantam Thailand 2-1 pada partai puncak. Sebanyak 11 negara Asia Tenggara dibagi menjadi 3 grup pada Piala AFF U23 tahun ini. Selain Indonesia, Malaysia, Myanmar, dan Laos di grup B, ada pula Kamboja, Timor Leste, Filipina, dan Brunei di grup A. Sementara itu, grup C menjadi pertemuan Thailand, Vietnam, dan Singapura. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update dari tim Star Football. Thank you and see you next time!